Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvina Ditamara dengan NIM 03011282812674 dan rekan saya. Nama saya Zalfa Anissa dengan NIM 03011282126092. Kami dari Teknik Sipil kelas Indralaya B. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah Aljabar Linier. Jadi aljabar linier itu merupakan salah satu bidang studi matematika yang mempelajari sistem persamaan linier seperti pemetaan linier dan representasinya dalam ruang vektor maupun dengan matriks. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini adalah integral permukaan, diferensiasi vektor, gradien divergensi dan curl, teorema Green, serta teorema Gauss. Untuk integral permukaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Zalfa Anissa. Silakan saudari Zalfa. Baik, terima kasih Melvina. Jadi integral permukaan itu didefinisikan jika S suatu permukaan dua sisi dan N adalah vektor normal satuan positif, maka flux dari vektor A, X, Y, Z melalui permukaan S adalah integral lipat 2 vektor A vektor normal ds. Untuk menghitung integral permukaan akan lebih sederhana dengan memproyeksikan S pada salah satu bidang koordinat, kemudian menghitung integral lipat 2 dari proyeksinya dengan bidang yang mempunyai rumus masing-masing. Yang pertama itu bidang X mempunyai dengan rumus integral lipat 2 AN dx dikali dy per besaran N dikali satuan vektor K. Jika bidang XZ, integral lipat 2 SAN dx dikali dz per besaran N satuan J. Sedangkan bidang YZ, integral lipat 2 AN dy dikali dz per besaran N satuan I. Langsung kepada contoh soal, hitunglah integral lipat 2S AN ds di mana vektor A 18Z I min 12J ditambah 3YK. S adalah bagian dari bidang 2X plus 3Y plus 6Z sama dengan 12, itu kurang ya soalnya ya, yang terletak pada oktan pertama, dan N adalah normal satuan pada S. Jadi langkah pertama yaitu mencari vektor satuan N dengan mencari diferensiasi dari bidang 2X 3Y plus 6Z, yaitu 2I plus 3J plus 6K. Besaran dari vektor tersebut 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 kuadrat menjadi 2I plus 3J plus 6K per 7. Selanjutnya, lalu kita kali vektor A dengan vektor normal 18ZI plus min 12J plus 3YK terhadap 2I plus 3J plus 6K per 7. Maka didapatkan 36 min 12X per 7. Lalu kita integralkan dengan variabel-variabel yang kita dapatkan tadi. Maka vektor A dikali N, maka 36 min 12X per 7, dx per dy per 2I plus 3J plus 6K per 7 kali satuan K. Kita di sini mengambil 6 satuan 6K per 7 karena kita menggunakan bidang XY, jadi kita menggunakan satuan K. Jadi didapatkan integral lipat R 36 min 12X dx per dy dibagi 7 kali 6 per 7. Dalam menentukan batas integral, kita hanya melihat koordinat garis bidang X dan Y. Cara pertama yaitu dari titik ke titik, maka pertama itu batas bawah X sama dengan 0, lalu batas atas sama X sama dengan 6. Sedangkan untuk garis Y kita menggunakan dari titik ke garis, maka Y sama dengan 0. Kita lihat garis terhadap bidang X dan Y, yaitu di sini 2X plus 3Y plus 12. Kita lakukan pindah ruas menjadi Y sama dengan, maka didapatkan 12 plus 2X per 3. Kita masukkan dalam integral satuan 6, X sama dengan 0, lalu integral Y batas atas 12 min 2X per 3, Y sama dengan 0. Lalu di sini kita lakukan perhitungan, didapatkan 6 min 2X terhadap dx per dy. Kita lakukan integral terhadap dy terlebih dahulu. Jadi didapatkan 6y min 2xy. Lakukan substitusi terhadap y sama dengan
12 min 2x per 3, maka 6 12 min 2x per 3 dikurang 2x, 12 min 2x per 3 sama dengan 0 terhadap dx. Lalu selanjutnya kita lakukan integral terhadap x. Didapatkan 24x min 6x kuadrat plus 4x kuadrat plus 9. X-nya itu kita lakukan substitusi dari x sama dengan 6, maka didapatkan 24 kali 6 min 6 dikali 3 6 ditambah 4 per 3 6 pangkat 3 sama dengan 0, maka 144 dikurang 216 tambah 96 sama dengan 24 satuan luas. Selanjutnya yaitu materi diferensiasi vektor. Sebelum mengetahui diferensiasi vektor, kita harus mengetahui vektor terlebih dahulu. Vektor dalam R pangkat 3 biasanya ditulis dengan AT A1 TI plus A2 TJ plus A3 TK. Maka turunan dari vektor tersebut dA per dt sama dengan dA1 per dTi plus dA2 plus per dTj plus dA3 per dTk. Untuk sifat-sifat turunan dari fungsi vektor ini pada dasarnya sama saja dengan sifat-sifat fungsi vektor. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya. Lalu kita langsung ke dalam contoh soal. Jika vektor f sama dengan x, yz kuadrat i plus yz kuadrat j plus 2xy kuadrat k, maka tentukan do f per do x, do f per do y, dan do f per do z. Pada dasarnya kita tuh melakukan turunan vektor terhadap satuan vektor. Jadi kita tidak perlu melakukan turunan terhadap y dan z jika kita ingin x saja. Seperti contohnya di sini, do x y z kuadrat i terhadap do x, maka kita hanya turunkan x. Jadi dapat y z kuadrat satuan i. Jika kita lihat di dalam satuan J itu tidak ada X, maka langsung 0. Jika kita lihat dalam satuan K, itu ada X, jadi diturunkan jadi 2Y kuadrat. Sekiranya segitu saja dalam diferensiasi vektor, karena kita hanya melihat terhadap satuan vektor yang kita turunkan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Melvina. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu gradien, divergensi, dan curl. Nah, sebelum masuk ke dalam materi gradien, divergensi, dan curl ini, kita harus mengetahui operator del terlebih dahulu, yaitu yang simbolnya seperti segitiga terbalik atau kita sebut dengan del atau nabla. Nah, operator del ini merupakan operator yang akan kita gunakan dalam operasi gradien, divergensi, dan curl ini. Jadi sebenarnya nabla ini, operator del ini merupakan turunan parsial. Maka nabla sama dengan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk, yaitu turunan parsial terhadap tiap komponen vektornya. Langsung saja kita masuk ke dalam pertama, gradien. Gradien itu dapat didefinisikan dengan nabla atau del C, yaitu nabla kita kalikan dengan C, di mana nabla tadi sudah kita ketahui, del tadi merupakan turunan parsial, kita kalikan dengan C. Sifat-sifat gradien itu sendiri ada 3 di sini. Dapat dilihat kalau sebenarnya ini sama saja dengan sifat-sifat operasi pada matematika biasanya, penjumlahan matematika biasanya, yaitu seperti sifat-sifat perkalian dan sebagainya. Jadi kita dapat langsung saja ke contoh soal, di mana jika C sama dengan 2xz pangkat 4 minus x kuadrat y, maka carilah gradien dan panjang gradien pada titik x sama dengan 2, y sama dengan negatif 2, dan z sama dengan 1. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita sudah ketahui sebelumnya bahwa gradien itu merupakan nabla dikali dengan C. Jadi kita langsung saja kepada do C per do xi
plus dou C per dou YJ plus dou C per dou ZK. Dimana ini maksudnya itu kita menurunkan parsial C yang sudah diketahui di soal per tiap komponen vektor, yaitu terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Nanti hasilnya akan menjadi komponen I, J, dan K. Sama seperti yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya, untuk menurunkan vektor itu, kita hanya perlu menurunkan terhadap komponen yang kita tentukan saja. Jadi seperti pada komponen I, kita menurunkannya hanya kepada X, hanya terhadap X. Jadi dou 2x pangkat 4 minus x kuadrat y yang merupakan C tadi kita turunkan terhadap x karena dia per dou x. Didapatkan 2z pangkat 4 minus 2xy i. Sama halnya dengan dou y dan dou z yang ada pada komponen j dan komponen k. Maka kita dapatkan hasilnya negatif x kuadrat j dan positif 8xz pangkat 3k. Kemudian setelah mengetahui hasil gradien tersebut, kita ditanya gradien pada titik yang telah ditentukan dalam soal, yaitu 2,-2,1. Untuk menentukan yang ini, kita langsung saja substitusikan tiap titik 2, negatif 2, dan 1 terhadap X, Y, dan Z-nya. Jadi, untuk X-nya kita substitusikan 2, untuk Y-nya kita substitusikan negatif 2, dan untuk Z-nya kita substitusikan 1. Didapatkan hasilnya 10I plus 4J plus 16K. Untuk mencari panjang gradien, ini sama saja seperti kita mencari panjang vektor pada umumnya, yaitu rumusnya kita akarkan semua hasil kuadrat dari komponen vektor tersebut. Di sini 10 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat tambah 16 kuadrat, kita akarkan semuanya, didapatkan 2 akar 93 satuan untuk panjang gradiennya. Selanjutnya itu ada yang namanya divergensi. Hampir sama dengan gradien, namun di sini kita kalikan nabla, kita kalikan dengan vektornya, dengan komponen vektor itu sendiri, sehingga hasilnya nanti akan menjadi skalar, bukan vektor seperti gradien tadi. Nah, pada divergensi ini, nabla dikalikan dengan vektor V, didefinisikan sebagai tadi del, yaitu turunan parsial, kita kalikan dot dengan vektornya, sehingga menjadi dou V1 per dou X plus dou V2 per dy plus dou V3 per dou Z. Sifat-sifat divergensi ini kurang lebih sama dengan sifat-sifat gradien sebelumnya, yaitu pada dasarnya sama, hanya mengenai operasi penjumlahan saja. Selanjutnya kita lanjut ke curl, yaitu dapat didefinisikan sama dengan tadi divergensi dan juga gradien, hampir sama, tapi bedanya kali ini dengan si divergensi tadi, nablanya kita kalikan cross dengan vektor V. Jadi del tadi, yaitu turunan parsial, kita kalikan cross dengan vektor V. Makanya di sini kita menggunakan seperti ini, IJK, lalu kita kalikan seperti biasa, kita mutlakkan rumusnya, yaitu di sini komponen komponen kedua, ketiga, yang ini komponen 1, 3, dan ini komponen pertama dan kedua, dan untuk masing-masing komponen I, J, K secara berurutan. Dan ini memang rumusnya bahwa negatif untuk komponen J. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini, hasil singkatnya gitu ya, yang lebih sederhananya, del kali cross vektor V yang seperti tertera pada slide kami. Untuk sifat curl itu sama saja seperti yang tadi, merupakan sifat-sifat operasi dalam penjumlahan atau perkalian matematika gitu. Karena hampir sama dengan si divergensi tadi, maka contoh soalnya kami jadikan satu saja dengan yang curl. Jadi jika vektor F sama dengan 2xy kuadrat I plus xyz J plus YZ kuadrat K, maka tentukanlah
A dan B yang tertera pada soal ini pada titik P, yaitu titik P 0,1,2. Untuk yang soal A itu ditanya curlnya, yaitu del kali cross vektor V. Kita langsung saja menggunakan rumus yang telah ada dalam definisi curl tadi, yaitu langsung saja ke bentuk sederhananya, di mana dou V3 per dou Y, kita masukkan nilai V3-nya, minus dou V2 per dou Z, kita masukkan nilai V2-nya, I, negatif dou V1, negatif dou V3, yang mana dou V1 tadi kita perkan dengan dou Z, dan dou X, ini ada kesalahan, terus yang dou V3 itu kita perkan dengan dou Z. Lalu begitu juga seterusnya. Di sini kita dapatkan hasilnya Z kuadrat minus XYI minus 0J. Maka nanti biasanya kalau 0J itu tidak usah kita tulis lagi, plus YZ minus 4XYK. Maka kita dapatkan curl pada titik 0,1,2 sama seperti tadi, kita tinggal substitusikan saja 2 kuadrat negatif 0 kali 1 untuk di komponen I-nya, dan juga ditambahkan dengan 1 kali 2 negatif 4 kali 0 kali 1 di komponen K-nya. Hasilnya kita dapatkan 4I negatif 2K. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan teorema Green. Nah, teorema Green ini definisinya jika R adalah suatu daerah tertutup dalam bidang XY yang dibatasi oleh sebuah kurva tertutup sederhana C, maka M dan N adalah fungsi-fungsi kontinu dari yang tadi, dan juga M dan N ini memiliki turunan-turunan kontinu dalam R, maka bisa kita definisikan sebagai integral tertutup M dx plus N dy dalam batasan C sama dengan integral lipat 2 batasan R dou N per dou X negatif dou M per dou Y dx dy. Mungkin definisinya agak sedikit ribet, maka kita langsung saja ke contoh soal. Periksa teorema Green pada bidang untuk integral batasan C 2xy minus x kuadrat dx plus y kuadrat dy, di mana C adalah kurva tertutup dari daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan x. Nah, bisa kita lihat tadi kalau teorema Green ini didefinisikan dalam suatu daerah tertutup dalam bidang XY, makanya kurvanya itu X dan Y tanpa Z. Nah, di sini kita bisa lihat sudah tergambarkan garis yang telah diketahui, daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan X ini telah tergambarkan. Nah, di sini kita sepakati arahnya, yaitu arahnya itu seperti ini. Bila kursor saya terlihat. Nah, setelah kita tetapkan, kita bisa tahu daerah mana duluan gitu. Oleh karena itu bisa kita lakukan perpotongan dua kurva. Kita cari. Kan diketahui bahwa X kuadrat sama dengan Y dan Y kuadrat sama dengan X, maka kita dapatkan X kuadrat itu sama dengan akar X. Dari sini X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan X. Kalau kita balik menjadi Y sama dengan, berarti Y sama dengan akar X kan. Maka X kuadrat sama dengan Y ini, Y-nya kita ganti dengan akar X tadi. Dapatlah seperti ini. Kita pindah ruaskan, X kuadrat minus akar X sama dengan 0. Kita kalikan pangkat 2 biar akarnya hilang. X pangkat 4 minus X sama dengan 0. Kita faktorkan X dalam kurung X kuadrat negatif 1 sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan nilai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ini menjadi batasan kita. Perhitungan menggunakan teorema Green.
Kemudian langsung saja kita hitung menggunakan teorema Green. Nah, teorema Green ini tuh mudahnya adalah yang dekat dengan dx pada soal kita turunkan terhadap do y. Kalau yang dekat dengan dx. Jadi begini, yang dekat dengan kita samakan pandangan kita bahwa yang dekat dengan dx itu adalah M dan yang dekat dengan dy itu adalah N. Maka M kita turunkan terhadap terhadap Y, dan N kita turunkan terhadap X. Makanya didapatkan definisi seperti yang tadi kami sampaikan. Maka perhitungannya langsung saja kita masukkan M tadi terhadap Y, N tadi terhadap X, dx dy, integral lipat 2 batasan R. Nah, integral lipat 2 batasan R 1 negatif 2x dx dy sama dengan, nah ini kan batasannya telah kita ketahui tadi ya, 0, 1 dan juga yang y-nya x kuadrat dengan akar x. 1 negatif 2x dy dx. Ini kita integralkannya bertahap. Pertama-tama kita integralkan terhadap y dulu, makanya sekarang di sini batasan yang y telah tidak ada lagi. Kita integralkan 1 negatif 2x tadi terhadap y menjadi y negatif 2xy. Lalu integralkan terhadap x seperti ini. Kita masukkan, integralkan terhadap y tadi kan belum kita masukkan ininya, batasannya ya, x kuadrat dan akar x. Maka kita masukkan sehingga ini x pangkat setengah negatif 2x pangkat 3/2 negatif x kuadrat plus 2x pangkat 3 dx. Integralkan terhadap x dengan batasan 0,1. Kita dapatkan hasilnya 1/30. Jadi seperti itu. Teorema Green itu pertama-tama intinya kita tentukan arahnya dulu, arah perputaran di kurvanya, lalu kita tahu bahwa yang turunkan terhadap y itu yang M, yang mana yang dekat dengan dx, dan yang diturunkan terhadap x itu yang N, yang dekat dengan dy. Selanjutnya kita sampai ke materi terakhir kita, yaitu teorema Gauss. Teorema Gauss ini definisinya, misalkan vektor V adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S, dan vektor A adalah sebuah fungsi vektor dengan turunan yang kontinu, maka integral lipat 3 dengan batasan V nabla atau del dot vektor V dV sama dengan integral lipat 2 batasan S vektor A kali N ds sama dengan juga bisa integral tertutup batasan S lipat 2 vektor A ds. Nah, di sini vektor normal N itu yang di rumus kedua ini diambil yang mengarah keluar catatannya. Nah, contoh soal aja, kita langsung ke contoh soal. Hitunglah integral lipat 2 batasan S vektor A kali vektor N ds, di mana vektor A diketahui sebagai di soal 2x minus zi plus x kuadrat yj negatif xz kuadrat k, dan S adalah permukaan kubus yang dibatasi oleh x sama dengan 0, x sama dengan 1, y sama dengan 0, y sama dengan 1, z sama dengan 0, z sama dengan 1. Karena ini tadi integral lipat 3 batasan V ya, kita langsung saja masukkan ke rumusnya seperti yang telah didefinisikan tadi. Integral lipat 3 ini merupakan integral terhadap x, terhadap y, dan terhadap z. Maka karena diketahui di soal batasan-batasannya, yang mana sama saja, x-nya dari 0 sampai 1, y-nya juga 0 sampai 1, dan z-nya 0 sampai 1, seperti di pembahasan kami ini. Kita masukkan nablanya, atau del, operator del tadi, yaitu turunan parsial. Kita kalikan dengan si vektor A tadi, yang juga telah diketahui. Hampir mirip dengan teorema Green, hanya saja teorema Gauss ini integralnya lipat 3 gitu. Jadi pertama-tama bisa dilihat di sini, kita kalikan hasil kalinya seperti ini, 2 plus x kuadrat negatif 2xz dx dy dz. Setelah itu pertama-tama kita integralkan terhadap dx. Maka hasilnya seperti yang tertera, 2x plus x kuadrat x kuadrat per 3 negatif x kuadrat z batasan 10 dy dz
Jadi yang hasil integral terhadap X tadi kita masukkan dulu batasannya si X tadi 0 sampai 1 hingga hasilnya 7/3 negatif Z. 7/3 negatif Z ini belum selesai, kita integralkan lagi terhadap Y, yaitu batasannya 0,1. Dapatlah ini 7/3 Y negatif ZY, masih kita masukkan lagi batasannya 0 sampai 1, yaitu 7/3 minus Z, DZ. Nah, ini operasi yang terakhir, yaitu kita integralkan terhadap Z, didapatkan 7Z/3 negatif Z kuadrat per 2. Dan jangan lupa kembali kita masukkan batasan Z tadi 0 sampai dengan 1. Maka substitusikan saja. Kalau yang saya jelaskan dari tadi yang saya bilang masukkan batasannya tadi, itu maksudnya substitusikan saja nilai X, Z, X, Y ataupun Z-nya dengan batasannya. Di sini kan batasannya sama semua, 0 sampai 1. Jadi kita substitusikan saja yang satunya tanpa kita hiraukan yang nolnya, karena hasilnya bakalan 0 lagi gitu. 7 kali 1/3 negatif 1 kuadrat per 2, hasilnya 11/6. Begitu penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya ataupun ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kedepannya kami akan mencoba memperbaikinya dan dapat memahami lebih mengenai mata kuliah aljabar linear ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.